Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Jo akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas grup neraka, grup paling gayeng. Nah, bagaimana kok grup neraka, grup mana? Oke, kita saksikan saja bersama ceritanya. Ya, grup neraka ini adalah grup paling gayeng. Ibaratnya ada 5 tim di situ, itu 4 tim itu masih ada punya kesempatan untuk lolos. Poinnya mepet-mepet kabeh. Ibaratnya urut-urutan kabeh lah, wah, seperti itu. Seperti PSIM Jogja. Grup neraka ini adalah grup C ya, kita sebutkan dulu. Nah, ada PSIM Yogyakarta, lalu ada Persis Solo sendiri, lalu ada dari Persijap Jepara sendiri, terus lanjut lagi ada PSG Pati. Sebenarnya 5 tim ini adalah tim yang berasal dari DIY dan Jateng saja sebenarnya. Kalau PSHW kan milik dari Muhammadiyah. Nah, kalau Persis Solo kan Jateng basisnya, PSIM kan Yogyakarta. Nah, ini grupnya sangat dekat sekali. Nah, kemarin setelah laga antara PSIM melawan PSIS Cilacap imbang, Persis Solo juga imbang. Yang menang itu hanya Persijap Jepara melawan PSHW. Wah, itu menurut pandangan saya juga, aduh, ini semua tim masih punya kesempatan. Seperti Cilacap juga masih punya kesempatan, seperti Persis juga masih punya kesempatan. Menurut pandanganmu, Cuk, yang sedang viral saat ini dulu kita bahas Persis. Persis kan sedang viral saat ini dengan hashtagnya pelatih Eko Out. Menurut pandanganmu, perlukah Persis Solo ini menghentikan pelatihnya di tengah jalan seperti ini? Ya, kita lihat bahwa supporter Persis Solo sekarang lagi rame membahas tentang Coach Eko. Coach Eko dituntut untuk keluar dari Persis Solo karena memang performanya dalam mengelola klub ini sangat buruk ya. Kenapa sangat buruk? Walaupun belum pernah kalah, tapi dengan skuad bintang hasilnya ya imbang, menang. Nah, tapi yang dikritik ini kan hasil imbang ini. Masa dengan skuad sangar lah ya, sangar macam sekarang ini hasilnya cuma imbang. Bahkan saat lawan PSG Pati PSG Pati imbang lah, ini bangetan sebenarnya. Ya, betul sekali. Saat lawan PSG Pati itu adalah, wah, kemarin itu sebenarnya Persis sangat banyak sekali peluang. PSG Pati sendiri pun juga udah merombak total ya. Seperti pelatih diganti itu pengaruhnya sangat besar sekali. PSG sendiri sudah berhasil keluar dari tekanan itu di menit-menit 20-an lebih lah. Itu PSG sudah mulai menemukan permainan dan akhirnya masih berjalan imbang. Persis beruntung sekali mendapatkan penalti pada saat itu. Ya, walaupun banyak dikritik oleh supporter manapun ya. Nah, lalu dari klub PSIM sendiri ini mengalami imbang dengan PSIS Cilacap. Menurut pandanganmu, Cuk, kabar dari yang sedesas-desus saya dengar itu, apakah Seto akan mundur atau bagaimana ini? Nah, desas-desus soal pelatih PSIM ini kan ya gimana ya, naiklah di permukaan publik. Nah, apalagi tadi itu Coach Seto juga posting Instagram dengan caption. Nah, captionnya itu beliau menulis Trimo Lilo Legowo. Nah, ini ada apa ini soal kepelatihan dari PSIM? Nah, apakah ya isu-isu gonjang-ganjingnya itu bagaimana? Nah, soalnya memang target PSIM juga tinggi sebenarnya, lolos ke Liga 1. Tapi ya hasilnya kan ya banyak imbangnya lah ya. Ya ada beberapa kemenangan. Tapi kan persaingan di grup neraka ini kan ketat banget lah ya. Apalagi untuk lolos 8 besar. Terus kemarin itu juga isu tentang Bambang Susanto, gimana tentang desas-desusnya. Ya, betul sekali. Gonjang-ganjing dari manajemen PSIM sendiri pun akhirnya mungkin ya terkuak sih sebenarnya. Pemiliknya itu siapa saja, tidak hanya satu orang sebenarnya, ada beberapa orang yang memiliki klub PSIM ini. Ya, ibaratkan itu seperti PSS kemarin lah, nggak hanya satu orang yang memiliki saham mayoritas, tapi ada beberapa orang. PSIM sendiri juga seperti itu, melakukan seperti itu. Nah, desas-desusnya sangat disayangkan sekali. Jika Seto itu ingin mundur, itu sangat disayangkan. Banyak yang ingin bertahan, Seto itu menginginkan bertahan, supporter dari PSIM Jogja ini.
menurut pandanganku selama ini Seto juga mungkin belum menemukan ritmenya aja, atau belum menemukan permainan terbaiknya aja. Nah mungkin itu, atau adalah kendala-kendala lain, saya juga kurang tahu. Nah lanjut lagi di Persijap Jepara. Persijap Jepara sendiri dengan hasil 5 kali imbang, 1 kali menang kemarin lawan PSHW, ini juga bukan hasil yang terbaik menurut pandanganku. 5 kali imbang loh. Ibaratnya kan lawan PSHW berarti leg pertama itu imbang. PSHW itu sebenarnya pemainnya juga biasa-biasa aja, tapi Persijap bisa imbang piye gitu, maksudnya kok ora menang gitu. Nah kemarin itu kan leg pertama itu leg kedua laga pertama lawan PSHW itu supporternya menuntut agar kemenangan harga mati, yaitu menjaga agar asa lolos itu tetap ada. Menurut pandanganmu Cuk, Persijap sendiri ini kan sangat kewalahan ya di grup. Menurut pandanganmu apakah bisa nanti tembus 2 besar lah minimal itu? Ya agak sulit kalau Persijap Jepara. Gini, kalau Persijap Jepara dengan hasil 5 kali imbang 1 kali menang, ini kalau dari Persijap sendiri kalau mau target bertahan di Liga 2, karena kemarin itu juga baru promosi dari Liga 3 ke Liga 2, ini hasil yang bagus. Ini hasil yang bagus, 5 kali imbang 1 kali menang. Kalau untuk sekedar bertahan. Tapi kalau untuk lolos Liga 1 berat dengan hasil seperti ini, karena perjalanan masih panjang ini. Nah, ini aja baru penyisihan grup udah kayak gini. Nah, nanti kan masih ada babak 8 besar, babak semifinal dan final dan lain-lain, dan lolos Liga 1. Ini berat untuk lolos Liga 1. Kalau targetnya lolos Liga 1, kalau targetnya bertahan, ini hasil yang bagus. Karena ini tim yang baru saja promosi. Ya betul sekali, kalau Persijap targetnya untuk lolos 8 besar ya ini harus diperbaiki lagi, harus dirombak lagi. Ada yang salah sepertinya dari Persijap Jepara ini menurut pandanganku. Walaupun kemarin itu laga pertama, leg kedua mereka berhasil mengalahkan PSHW, itu juga belum puas sih, ibaratnya belum puas lah. Harusnya laga selanjutnya bisa menang seperti itu. Kalau dari PSCS Cilacap sendiri sekarang kan peringkat 2. Menurut pandanganku PSCS Cilacap itu sangat beda sekali dengan 4 laga pertama, leg pertama itu. Wah, 4 laga itu PSCS itu ngau-ngau lah, ibaratnya kemarin itu bisa leg pertama bisa mengalahkan PSM Yogyakarta, itu sangat mengejutkan sekali loh. Dengan semangat tinggi mereka, wah, pada akhirnya PSCS sendiri loyo ketika lawan Persis Solo. Pas laga terakhir, leg terakhir itu loyo sekali. Wah, itu menurut pandanganmu gimana tuh? Malah kalah 2-0 PSCS Cilacap. Asa dari PSCS Cilacap itu apakah masih ada untuk lolos dari fase grup ini? Nah, PSCS Cilacap ini gimana? Mau target Liga 1? Kalau masuk target Liga 1 masih banyak peluang. Ya, tapi kalau mau cuma bertahan di Liga 2, ini sangat bagus, hasil ya sangat bagus sekali. Nah ini kan sebenarnya loh, kalau menurutku pandanganku sendiri, PSCS Cilacap ini bermain tanpa beban, makanya mereka itu bisa peringkat 2. Kalau dilihat dari segi realistis, PSCS Cilacap ini kan baru di Liga 2 ya berapa tahun? Ini kan tahun 2018 promosi ya, dulu sama sama Bogor FC ya, Bogor FC, Persik Kediri dan lain-lain. Ini bagus untuk tim yang ya 2 tahun lalu promosi ke Liga 2 ya. Ini bagus. Tapi ini tim yang punya potensi sebenarnya, kalau mau dinaikkan ke Liga 1 sebenarnya punya potensi. Ya betul, potensi itu pasti ada ya. Dari 4 tim yang kita sebutkan tadi itu potensinya sangat tinggi sekali, seperti Persis, PSIM, PSCS, Persijap itu sangat tinggi. Nah yang terakhir kita bahas sendiri ini adalah klub baru, klubnya dari Mas Atta. AHPS Pati sendiri ini mengejutkan sekali di Liga 2 ini. Dia mengakuisisi klub dari Jateng, yaitu PSG Putra Safin itu. Ya, walaupun ini klub dari Jateng ya, sebenarnya saya masih agak ragu mengakui ini dari Jateng, itu masih saya agak ragu ya, tapi harus kita bahas juga, ini harus fair juga kita bahas. Nah sendiri performanya itu ya seperti menang kalah angin-anginan lah ibaratnya. Tapi kemarin itu ketika Getuk masuk pelatih baru itu kelihatannya itu sudah bebenah 180% derajat tuh.
saat lawan Persis Solo sendiri mainin otot lah hebat, wis beda karo sing ndek-ndek mungkin laga selanjutnya HPS Pati ini bisa menjadi menakutkan menurut pandanganku. Menurut pandanganmu gimana ini Cuk, dengan masuknya pelatih baru yaitu Geduk dari Persik Kediri ini? Nah, kalau PSG Pati ini kan pelatihnya standar Liga 1 dan pemainnya itu beberapa itu standar Liga 1. Sebenarnya ini hampir di bawah Persis ya. Dari segi materi pemainnya itu, dari segi kualitas timnya itu sebenarnya di bawah Persis sedikit. Ini hampir setara Liga 1 ya. Setara Liga 1 tapi masih di bawah Persis. Ya jadi wajar sih ketika mereka itu ketika di Liga 2 bermainnya ya enteng kudunya rada enteng, karena memang lawan-lawan yang dihadapi kecuali Persis loh ya, kecuali Persis standarnya Liga 2 semua kualitas pemainnya. Ini harusnya bisa. Nah, kita lihatlah PSG Pati itu kan ada Nur Hidayat pemain timnas U23, U22 U22, U23, Zul Hamzah Embrun dan lain-lain itu kan main bintang semua sebenarnya. Ini kalau untuk melawan tim-tim kelasnya Liga 2 sebenarnya ya enteng memang, dan pelatihnya juga karena terbiasa dengan melatih klub Liga 1 dan di situ banyak pemain asing dan label timnas. Untuk melatih di Liga 2 dengan materi PSG sebenarnya nggak sulit sih Geduk. Ya betul sekali, kalau Geduk seperti itu ya. Mungkin kalau dari PSHW sendiri ya ini karena tim baru kita juga tidak bisa membahasnya sangat lama-lama karena juga persiapannya PSHW sendiri ya salah kadarnya lah. Kalau PSHW kan kemarin saya dengar ganti pelatih, nah itu mungkin awal dari kebangkitan kalau PSHW. Mungkin itu dulu saja pembahasan kita tentang grup neraka ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.